Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus. Salam sukacita. Saat ini mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Judul renungan kita hari ini ialah penampian Petrus dihasilkan dalam pertobatannya. Mari kita berdoa. Tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu kami sangat butuhkan saat ini. Kiranya hadir di tengah-tengah kami, memenuhi hati dan pikiran kami, agar kami boleh memaknai akan kebenaran firman yang akan kami terima saat ini. Berfirmanlah Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Lukas pasal 22, ayat 31 dan 32. Firman Tuhan berkata, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudaraku, sebabnya begitu banyak orang-orang yang mengaku murid-murid Kristus jatuh ke dalam pencobaan yang berat ialah karena mereka tidak mempunyai pengetahuan yang benar akan diri mereka sendiri. Disinilah di mana Petrus sudah ditampi dengan seksama oleh musuh. Kalau kita dapat mengerti kelemahan kita sendiri, seharusnya lah kita melihat begitu banyak yang harus dibuat untuk diri kita sendiri, sehingga kita akan merendahkan hati kita di bawah tangan Allah yang berkuasa, menggantungkan jiwa kita yang tiada berdaya itu atas Kristus. Kita mau melengkapi kurangnya pengetahuan kita dengan hikmat-Nya, kelemahan kita dengan kekuatan-Nya, keadaan kita yang tiada berdaya dengan kekuasaan-Nya yang tiada berkesudahan. Petrus jatuh karena dia tidak mengetahui kelemahannya sendiri. Dia pikir dirinya kuat. Sekiranya Petrus hidup dengan Allah dalam kerendahan hati, menyembunyikan dirinya dalam Kristus, sekiranya ia mencari bantuan ilahi dengan tekun, sekiranya ia tidak terlalu percaya diri, sekiranya ia telah menerima petunjuk Tuhan dan mempraktekannya, ia sudah berjaga-jaga untuk berdoa. Sekiranya ia menguji dirinya sendiri dengan teliti, Tuhan sudah pasti memberikan kepadanya bantuan ilahi dan tidak akan perlu lagi penampian iblis. Tidak ada kuasa pada seluruh tentara iblis yang dapat melumpuhkan jiwa yang berharap dengan keyakinan yang tulus dalam hikmat yang datang dari Allah. Perhatian khusus Kristus bagi Petrus, itulah yang menyebabkan pemulihannya. Iblis tidak dapat berbuat apa-apa terhadap pengantaran Kristus yang berkuasa atas segala-galanya. Maka doa yang dinaikkan oleh Kristus bagi Petrus, dinaikkannya juga bagi semua orang yang rendah hati dan menyesal karena dosa. Petrus berdosa terhadap terang dan pengetahuan, dan terhadap kesempatan-kesempatan yang besar dan mulia. Kepercayaan pada diri sendirilah yang menyebabkan dia gagal. Maka kejahatan inilah yang sekarang bekerja dalam hati manusia. Mungkin adalah maksud kita hendak benar dan berbuat benar, tetapi pastilah kita akan sangat bersalah kecuali kita menjadi pelajar-pelajar yang tetap dalam sekolah Kristus. Keselamatan kita satu-satunya ialah dalam hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk petunjuk firman pagi ini yang boleh mengarahkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati, dan kami akan berhasil melewati masa penampian karena Tuhan selalu menolong kami, selalu memberkati kami, dan berikan kemenangan kepada kami. Hari ini kami mau berkarya bagimu Yesus, tapi kami menyerahkan kehidupan
seutuhnya hanya ke dalam tangan-Mu, sehingga apapun yang akan kami lalui, kemenangan pasti menjadi bagian kami. Karena tangan Tuhan yang kuat selalu memegang kami, membawa kami kepada kemenangan dan kemenangan. Bapa di sorga, lindungi dan jaga umat-umat Tuhan, sehingga apapun yang mereka akan lalui, mungkin ada COVID-19 yang ada di hadapan mereka, namun Tuhan akan singkirkan dari kami. Mungkin juga ada hal-hal yang setan sedang tawarkan di hadapan kami, namun Tuhan siap berikan kami kekuatan dan kemenangan. Oh Bapa di sorga, hanya kepadamu kami serahkan kehidupan kami hari ini. Biarlah seluruh rencana kami boleh berhasil dengan Tuhan, karena kami menyerahkan kehidupan kami hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan